Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madan Maulana. Saya akan membahas Rifa'ah Baidawi. Rifa'ah Yafil Al-Tahwi lahir pada tahun 1801 di Mesir dan berasal dari keluarga yang dulunya keturunan. Namun kondisi finansial mereka memburuk setelah harta keluarga diambil oleh Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir. Pada saat itu, setelah keadaan tersebut, keluarga pindah dari Tahta ke kota Girga. Rifa'ah meski mengalami kesulitan ekonomi pada melanjutkan pendidikan di Al-Azhar dengan biaya yang dikeluarkan oleh keluarga ibunya. Selama di Al-Azhar, dia menjadi anak kesayangan Hasan Al-Azhar, salah satu gurunya. Setelah lulus, dia Al-Azhar selama 2 tahun dan menjadi imam untuk tentara Mesir. Pada tahun 1926, Rifa'ah dikirim ke Prancis dengan beasiswa dari Muhammad Ali Pasha. Berangkat rekomendasi dari Hasan Al-Azhar di Prancis, dia mendalami berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu bumi, teknik, sejarah, dan politik. Niatnya adalah menjemahkan literatur Prancis ke bahasa Arab untuk memperluas pemilikan Barat ke dunia Islam, khusus di Mesir. Rifa'ah kembali ke Mesir dan berperan penting dalam menggarui pemikiran ulama setempat. Ia dikenal dengan gagasan profesional dan pentingnya rasa persatuan bagi Mesir, terutama melalui karyanya yang berjudul The Extension of Gold and of Paris. Selain itu, pandangannya terhadap evolusi syariah dan pendidikan bagi wanita juga mencerminkan kontribusi besar dalam pemikiran Islam modern di Mesir pada masanya. Muhammad Ali pada tahun 1826 mengutus 144 orang ke Prancis untuk belajar, termasuk Rifa'ah. Rifa'ah mempelajari bahasa Prancis di Alexandria dan Marseille, kemudian pindah ke Paris di Prancis. Dia aktif menerjemahkan buku-buku Prancis ke bahasa Arab untuk menyebarkan pemikiran Barat ke dunia Islam. Setelah 5 tahun dia di Prancis, Rifa'ah kembali ke Mesir pada 1831, bekerja sebagai guru dan penerjemah. Pada 1837, dia menjadi kepala sekolah bahasa di Kairo. Namun pada 1848, sekolah bahasa ditutup dan Rifa'ah dipindahkan ke Khartoum sudah oleh Abbas Pasha. Meskipun dianggap fanatik, Rifa'ah tetap menjalankan tugasnya dengan sukarela. Meninggalnya Rifa'ah. Selepas mengalami nasib buruk pada masa perintah Abbas, Rifa'ah diperlakukan dengan baik oleh Muhammad Said Pasha. Dia ditarik kembali ke Kairo untuk bekerja di bawah Departemen Eropa. Selain dia juga mengajar di sebuah sekolah militer di Al-Qarsud. Sekolah militer tersebut selain mengajarkan ilmu kemiliteran juga mengajarkan ilmu bahasa, akuntansi, dan juga arsitektur serta teknik sipil. Namun 5 tahun berselang, sekolah tersebut akhirnya ditutup karena tak ada sekolah lain yang buka pada masanya. Dia akhirnya berkarir untuk terakhir kalinya di parlemen penerjemahan pada masa pemerintahan Islam Pasha hingga akhir hayatnya. Menurut Muhammad Umara, Rifa'ah meninggal dikarenakan sebuah penyakit. Dia dinyatakan meninggal pada tanggal 27 Mei 1873 pada usia 72 tahun di kota Kairo. Jenazahnya disalatkan pada esok harinya di Masjid Al-Azhar serta dikuburkan di sebuah pemakaman keluarga yang letaknya tak jauh di Universitas Al-Azhar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.